Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sip. Good. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah menyusun instrumen tes pilihan ganda berbasis HOTS. Sebelumnya perkenalkan, saya Widyasari Ismi dengan NPM 0371190025 dan rekan saya Rana Amelia Putri dengan NPM 037119020. Karakteristik tes pilihan ganda atau HOTS. Brookhart 2010 menggunakan 3 istilah dalam mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama, HOTS adalah proses transfer, yang kedua, HOTS adalah berpikir kritis, yang ketiga, HOTS adalah penyelesaian masalah. HOTS adalah proses transfer adalah melahirkan belajar bermakna atau meaningful learning, yakni kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa arahan atau petunjuk pendidik atau orang lain. HOTS adalah berpikir kritis, adalah membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis atau masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. HOTS adalah penyelesaian masalah, adalah menyajikan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan real dalam kehidupan nyata yang umumnya bersifat unik sehingga prosedur penyelesaiannya juga bersifat khas dan tidak rutin. Karakteristik instrumen penilaian HOTS yang pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Yang kedua, bersifat divergen, artinya memungkinkan peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan, karena mengukur proses berpikir analitis, kritis, dan kreatif yang cenderung bersifat unik atau berbeda-beda responnya bagi setiap individu. Yang ketiga, menggunakan multi-representasi, menggunakan berbagai representasi antara lain verbal, berbentuk kalimat, visual, gambar, bagan, grafik, tabel, termasuk video. Lalu simbolis yang berbentuk ikon, inisial, isyarat, dan matematis, angka, rumus, dan persamaan. Yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah, yaitu seperti terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta didik. Hal tersebut penting diperhatikan oleh guru agar penilaian dilakukan dapat menjamin prinsip objektif kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Lalu ada karakteristik tes pilihan ganda atau HOTS. Yang pertama terdiri atas pokok soal, STEM, dan sejumlah kemungkinan jawaban. Yang kedua memiliki satu jawaban yang benar atau paling tepat. Ketiga, tidak ada aturan baku jumlah alternatif jawaban. Yang keempat, struktur pilihan ganda terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berisi permasalahan. Yang kedua, sejumlah pilihan jawaban. Yang ketiga, jawaban benar dan paling tepat satu. Dan yang keempat, distruktur atau pengelis. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip menyusun instrumen tes pilihan ganda atau HOTS. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama menghindari pengulangan kata-kata kunci, yang kedua kalimat dalam tiap-tiap soal diusahakan dengan kalimat yang positif, yang ketiga jika menggunakan kalimat negatif hendaknya diberi penjelasan atau digarisbawahi, lalu yang keempat hindari hubungan soal berikutnya dengan soal yang sebelumnya, yang kelima kalimat dari tiap-tiap butir soal harus jelas, yang terakhir jumlah option atau pilihan tidak terlalu banyak.
Langkah-langkah menyusun instrumen tes pilihan ganda yang pertama itu menganalisis KD. Analisis KD diawali dengan menentukan KD atau kompetensi dasar yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya, KD yang sudah ditentukan dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya. Tidak semua KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 berada dalam tingkat kognitif yang sama. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penyusunan soal digunakan guru untuk menyusun soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut memandu guru dalam memilih kompetensi dasar yang dapat dibuat soal HOTS, merumuskan indikator soal, menentukan level kognitif, level 1 untuk tingkat kognitif C1 dan C2, level 2 untuk tingkat C3, dan level 3 untuk tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus tepat, artinya mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus yang tepat umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Stimulus kontekstual dimaksudkan stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang menarik dan dapat mendorong peserta didik untuk membaca. Yang keempat, menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Yang kelima, membuat pedoman rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Kunci jawaban dibuat untuk melakukan penilaian terhadap soal berbentuk pilihan ganda. Lalu selanjutnya ada kaidah penyusunan butir tes pilihan ganda. Soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban hendaknya merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Rumusan persoalan hendaknya jangan bertele-tele dan tidak relevan dengan persoalan. Pokok soal hendaknya jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar atau hindarkan sifat asosiatif antara pokok soal dengan alternatif jawabannya. Pilihan jawaban harus homogen atau logis, ditinjau dari segi materinya. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Butir soal hendaknya jangan bergantung pada jawaban soal yang sebelumnya. Penempatan alternatif jawaban yang benar atau kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola sistematis, sehingga tidak memberikan isyarat secara jelas kepada peserta tes tentang jawaban yang benar. Kelebihan dan kekurangan soal pilihan ganda. Kelebihannya yaitu yang pertama, lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, tingkat validitas isi relatif tinggi. Yang ketiga, proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Yang keempat, tidak memungkinkan peserta tes untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Yang terakhir, informasi hasil tes dapat lebih cepat. Kekurangannya, tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Selanjutnya, memungkinkan terjadi kecurangan atau saling mencontek. Lalu, mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu terakhir, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Berikut ini ada contoh kartu soal yang berbentuk pilihan ganda. Di dalamnya itu, ada kisi-kisi soalnya. Nah, kisi-kisi soal ini di sini ada terdiri dari kompetensi dasarnya, lingkup materi, lalu indikator soal, nomor soal, level, dan juga bentuk soalnya seperti apa. Lanjut. Lalu ini bentuk kartu soalnya. Ditulis, yang pertama itu jenis sekolahnya, kelasnya, mata pelajarannya, bentuk soalnya, lalu nama penyusun. Juga di samping kirinya terdapat kompetensi dasar, ada lingkup materinya, materi, dan juga indikator soal. Ada juga kunci jawaban yang dilampirkan di kartu soal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hasil diskusi kami? Jangan dulu ke kampus ya, sinyalnya jelek ya. Dia sih, Sinyalnya- Pak. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berapa tadi, Neng? kelompok 5, Ibu. Ya, silakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfauziah dari kelompok 7 dengan nomor NPM 0371190015. Izin bertanya. Perihal yang tadi, mengapa setiap butir soal hendaknya jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya? Gak ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Oke, Enggak. silakan lanjutkan untuk kelompok selanjutnya, nanti Ibu akan jelaskan yang. Ya, Bu. Silakan tutup dulu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak pilih.